Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita masih dihidupkan sampai detik ini. Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadzibah. Salam dan salawat semoga tetap tercurah pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat surga dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Fitri Ningsi Amala dalam acara Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi, tuk sesama. Barakallah. Alhamdulillah kita sampai lagi di pada hari Jumat yang mubarak ya Ustadz ya. Dan salah satu waktu yang diijabah yaitu setelah sholat asar ya. Mudah-mudahan setiap doa-doa yang sahabat surga di rumah impikan, hajat-hajat yang belum terpenuhi, dan mudah-mudahan Allah segera ijabah serta Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Dan sahabat surga dimanapun berada, tanpa terasa beberapa hari lagi, sekitar kurang lebih 22 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga kita bisa mencapai bulan Ramadan. Amin amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah sesuai dengan menjelang bulan Ramadan, maka tema kita pada hari ini yaitu siapkan segalanya menyambut bulan Ramadan. Dan saya tidak sendiri, saya sudah kedatangan Ustadz yang akan sama-sama membagi ilmunya terkait dengan persiapan apa saja yang harus kita siapkan di bulan Ramadan, yaitu Ustadz Muhammad Ramli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah barakallah ya Ustadz. Terima kasih Ustadz sudah bersedia mewakafkan waktunya untuk hari ini dan bisa berbagi ilmunya. Baik, kita langsung aja nih Ustadz ngobrolin soal Ramadan. Berarti kan memang ini bulan yang penuh berkah kan Ustadz ya pastinya. Dari 12 bulan ini satu bulan yang benar-benar luar biasa. Namun tidak semua orang merasa bahwa Ramadan ini penting, tapi hanya momen untuk pokoknya kumpul keluarga makan gitu aja Ustadz ya. Nah sebenarnya seberapa penting sebenarnya Ustadz ya bagi kaum muslim ya, baik muslim dan muslimah ya, Ramadan itu untuk ke diri mereka begitu Ustadz. Baik, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa televisi Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbahagia, sahabat surgaku dimanapun berada, sungguh sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa kurang lebih 22 hari lagi ya, kita akan memasuki Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kita kesehatan dan dapat bersua di dalamnya dengan sebaik-baiknya insyaallah. Sahabat surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Ramadan adalah merupakan sebuah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Bertemu dengannya adalah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan yang sangat besar. Betapa tidak bahwa Ramadan itu adalah merupakan asa. Asa bagi kita yang tidak asa bagi kita yang tidak lepas dari dosa. Kalau ibarat kalau boleh dikatakan asa bagi pendosa. Ya, asa bagi pendosa yang di dalamnya dia bisa melebur semua dosa-dosanya sampai tidak ada lagi yang tersisa. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman kepada Allah, wahtisaban. Wahtisaban itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia melaksanakan puasa. Apa kata Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah pasti akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man qama
Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malamnya, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman kepada Allah, karena iman kepada Allah, wahtisaban, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dia menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah pasti akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini luar biasa. Peluang bagi kita manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa itu, baik itu terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz. Kemudian yang kedua, bahwa Ramadan itu adalah merupakan peluang kita untuk melakukan akselerasi amal. Untuk melakukan akselerasi amal, untuk melakukan percepatan amal. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Kata Rasul, "A'maru ummati, umur umatku itu," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "ma baina sittin ila sab'in," antara 60 sampai 70 tahun. Nah, kita sudah berapa, Ustaz? Ya. Masya Allah. Wa aqalluhum, ada yang melewati, ada yang dari umatku itu melewati usia 70 tahun. Man yajuzu dzalik, tetapi sedikit. Ya. Ada orang yang umurnya lebih daripada 70 tahun itu dari umat Nabi, namun kata Rasul sangatlah sedikit. Maka untuk itu, kalau kita jadikan standar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, kita jadikan sebagai standar umur umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara 60 sampai 70 tahun, itu artinya bahwa ketika kita telah memasuki umur 40 tahun, ya, itu artinya bahwa 2/3 dari jatah umur yang Allah telah karuniakan kepada kita telah kita lewati, telah kita pakai. Ya. Sisanya tinggal sepertiga, Mbak Fitri. Sisanya tinggal sepertiga. Pertanyaannya adalah, sisa jatah umur yang sepertiga ini mampukah kita jadikan sebagai modal untuk menyelamatkan perjalanan kita? Yang 2/3 tadi. Benar. Menyelamatkan perjalanan kita sehingga kita selamat menuju surga yang kekal dan abadi itu. Itu pertanyaan besar. Maka Ramadan sekali lagi merupakan peluang kita untuk melakukan percepatan amal itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW mengatakan bahwa amalan-amalan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah merupakan peluang bagi kita untuk melakukan percepatan amal itu, insyaallah. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Ramadan ini adalah merupakan kita bisa jadikan sebagai wahana metamorfosis kita. Kita bisa jadikan sebagai wahana metamorfosis kita dari kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Dari perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi. Dari perilaku yang belum disayang dan dikasihi oleh Allah menjadi orang yang sangat dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ujung ayat perintah melaksanakan puasa itu Allah katakan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu adalah orang-orang yang bertakwa yang Allah harapkan dari proses pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Itulah ending yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh
orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata bahwa Ramadan ini adalah merupakan upaya kita untuk menjadikan kita pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang mengagumkan, baik itu dalam kehidupan tatanan kehidupan bermasyarakat di di dalam kehidupan kita ya, ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Baik Ustadz, Masya Allah. Jadi memang tidak 3 poin penting ya Ustadznya terkait dengan Ramadan itu seberapa penting gitu. Biasanya kan urgensi Ramadan bagi seorang muslim itu apa sebenarnya gitu. Karena kadang kan kita biasanya saya mau melakukan ini, saya mau melakukan itu, apa sih faedahnya begitu ya Ustadz ya. Sehingga memang itu udah manusiawi sekali. Nah ini hal yang ingin jadi saya tanyakan bahwa tadi poin pertama mengatakan bahwa Ramadan ini adalah anugerah terindah. Anugerah yang terindah. Ya belum tentu setiap Ramadan itu kita akan dapati. Benar ya. itu. Kadang 1 hari sebelum menjelang Ramadan ada yang meninggal dan sebagainya ya Ustadz ya. Nah ini bagaimana sih Ustadz supaya bisa mengingatkan kembali bagi orang-orang yang sering lalai ya, bahwa sebenarnya ini tidak semua itu ya. Tadi yang poin pertama itu bahwa ini adalah anugerah terindah. Ayo kita maksimalkan gitu Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz? Baik. Jadi yang pertama yang kami katakan tadi bahwa perspektif kita ya terhadap Ramadan itu ya, bahwa Ramadan itu benar-benar merupakan anugerah, merupakan anugerah yang tidak ternilai setelah iman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Maka ketika Allah karuniakan kita bisa bertemu dengan Ramadan sekali lagi, itu adalah merupakan rezeki yang tidak terkira yang Allah berikan. Karena mengapa? Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa banyak peluang-peluang yang luar biasa yang Allah bisa berikan. Kita dapati, benar, yang tidak bisa kita dapatkan di luar daripada bulan-bulan yang lain. Di luar daripada bulan Ramadan. Ya. Maka sahabat surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala rugi dengan kerugian yang amat sangat besar ketika Allah karuniakan kepadanya peluang untuk bisa mendapatkan paling tidak 3 poin tadi itu, dia lalaikan, dia abaikan di dalam bulan suci Ramadan itu. Masya Allah, ini ya satu kata kunci nih para sahabat surga di rumah, rugi gitu ya Ustadz ya. Rugi. Bisa jadi ya tadi ya sekali lagi bahwa bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Benar itu. Dan bisa juga belum sampai Allah udah manggil kita, nauzubillah min dzalik ya Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, selanjutnya tadi Ustadz bahwa kan setiap orang pernah buat dosa gitu, dan momen Ramadan ini kan peluang untuk tadi mengakselerasi diri kita. Bisa jadi memang ketertinggalan kita selama ini, mengejar ketertinggalan di masa lalu, ketertinggalan yang akhirnya dosa yang kita anggap bahwa oh ya udah ntar diampuni gitu, padahal belum diampuni nih Ustadz. Nah itu yang sering oh udah ada Ramadan nanti saya buat dosa lagi aja. Nah itu bagaimana nih Ustadz menyikapi hal-hal seperti itu? Baik, bahwa umur ini kan kita tidak tahu, Ustadz. Umur ini sekali lagi kita tidak pernah tahu. Benar. Maka para ulama, para orang-orang bijak mengatakan bahwa ketika ada peluang kebaikan dan kemudian peluang kebaikan itu kita abaikan, menunggu peluang kebaikan berikutnya, itu merupakan sebuah kebodohan. Ya Allah, sebab mengapa? Sebab sekali lagi tidak ada yang bisa menjamin kita untuk bisa sampai menuju kebaikan berikutnya itu. Maka ketika ada peluang kebaikan kepada kita, maka sesungguhnya itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka sambut kebaikan itu, sambil nanti setelah itu baru kalau Allah takdirkan lagi kemudian bisa melakukan kebaikan berikutnya, maka sekali lagi itu adalah merupakan karunia yang Allah titipkan kepada kita. Masya Allah. Jadi ini yang memang momen-momen untuk menumbuhkan hasrat lagi, semangat lagi untuk menerima Ramadan, karena memang kan ya tadi ya Ustadz ya bahwa tidak semua orang merasa bahwa Ramadan itu anugerah terindah, berharga. Karena pikirnya lagi paling
Ramadan berikutnya lagi bisa sampai Ustadz ya. Iya. Nah Ustadz, selanjutnya tadi poin ketiga yaitu ketika kita berusaha melaksanakan segala perintah Allah ya, segala ibadah-ibadah, bahwa output daripada Ramadan ini adalah takwa. Perubahan yang lebih baik. Namun ternyata juga sesungguhnya apa sih yang menyebabkan akhirnya ternyata setelah Ramadan pun tidak semua orang mendapatkan akhlak yang lebih baik, ketakwaan itu Ustadz, malahan ada juga yang menjadi-jadi. Itu kenapa Ustadz? Dalam dunia metamorfosis paling tidak kita mengenal dua contoh. Dua contoh. Yang pertama adalah contoh ulat menjadi kupu-kupu, kepompong, baru benar. Kupu-kupu, Jadi ulat, kemudian dia berpuasa, dia tidak makan dengan dan tidak minum sesuai dengan kodrat yang memang Allah berikan kepadanya. Kemudian setelah itu dia berproses, kemudian dia menjadi makhluk yang baru, makhluk yang mengagumkan, makhluk yang indah. Yang tadinya ulat menjijikkan dan tidak semua orang suka dengan ulat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tamsil, memberikan contoh metamorfosis yang kedua, bahwa ada juga yang melakukan puasa seperti ular. Ular juga bermetamorfosis. Namun setelah ular bermetamorfosis, apa yang terjadi? Dia memang mengganti bajunya, kulitnya, mengganti kulitnya. Namun kulit yang ia ganti sama coraknya, sama jenisnya dengan sebelumnya. Dan ular tetaplah menjadi ular. Dia tidak menjadi apa-apa. Dengan sifat-sifatnya, dengan karakteristiknya, ular tetap ular. Dan dua contoh ini, dua tamsil ini kemudian dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita pilih. Ramadan ini kita ini mau jadi apa sih? Mau jadi apa ini? Apakah kita mau jadi seperti ulat tadi menjadi kupu-kupu, atau sebaliknya? Atau sebaliknya dari ular tetap menjadi ular, gitu. Dan sekali lagi menyayat ya Ustadz ya, Masya Allah. Dan sekali lagi ini merupakan kerugian yang amat sangat besar manakala Ramadan datang menghampiri kita, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa darinya. Tidak mendapatkan ampunannya, tidak mendapatkan pahala yang luar biasa tadi, dan kemudian tidak ada perubahan apa-apa terhadap diri kita. Ya Allah, Masya Allah. Sahabat surga ini harus dicatat penting loh, karena memang sekali lagi ya meskipun kita manusia sering hilaf, sering salah gitu ya, tapi bagaimana kita berupaya untuk menjadi muslim maupun muslimah yang lebih baik dari waktu ke waktu, sehingga mendapatkan output daripada Ramadan tadi, ketakwaan. Dan keberkahan daripada Ramadan tadi ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik Ustadz, kita lanjut lagi nih ya. Dengan tiga hal tadi berarti kan butuh persiapan ya Ustadz ya. Karena mendapatkan ridho Allah, meraih cintanya Allah, wabil khusus di bulan Ramadan itu pasti kan melalui persiapan. Benar. Ya, karena tidak serta-merta ketika kita tidak siap akhirnya ya udah jalanin aja seperti hari-hari biasanya. Akhirnya kan pasti tidak akan mendapatkan hasil. Biasa orang bilang bahwa perjuangan tidak akan mengkhianati hasil gitu ya Ustadz ya. Nah kira-kira apa aja nih persiapan yang harus kita siapkan di bulan Ramadan agar kita memperoleh ya output daripada bulan Ramadan, yaitu ketakwaan dan cintanya Allah Subhanahu wa taala Ustadz. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa begitu pentingnya Ramadan, begitu berharganya Ramadan, bertemu dengannya adalah merupakan anugerah, merupakan rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah barang tentu kita harus menjadikannya menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kalau tidak, maka sekali lagi rugi dengan kerugian yang amat sangat besar. Sebab tadi kita tidak memiliki jaminan bahwa bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Maka Ramadan yang akan menyapa kita ini, mari kita upayakan ya. kita persiapkan, azamkan kuat-kuat dalam diri kita. Ramadan
tahun ini harus menjadi Ramadan yang terbaik. Masya Allah. Seperti itu. Dengan menganggap bahwa Ramadan tahun ini bisa jadi Ramadan terakhir. Biasanya kan gitu kan Ustaz. Benar itu. Kalau kita tahu aja misalnya hari ini terakhir tuh kayak berasa semua akan benar itu. Diserahkan ya, semua akan dikerahkan. Dikerahkan benar. Kalaulah menjadi Ramadan terakhir, maka dia adalah menjadi Ramadan terbaik. Masya Kalau Allah. tidak, maka ada peluang lagi untuk menciptakan Ramadan yang lebih baik lagi daripada Ramadan yang sekarang gitu. Ya. Terus persiapannya apa aja tadi Ustaz ya? Karena tadi begitu pentingnya Ramadan, maka tentu kita harus mempersiapkan diri, ya. Tidak bisa tidak ini. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, maka Ramadan ini akan berlalu dan saja. Tidak ada apa-apanya, gitu ya. Maka apa yang harus kita persiapkan? Tentu yang pertama yang harus kita persiapkan adalah mental kita. Mental kita. Mental kita harus kita bangun menjadi mental sukses Ramadan. Sebagaimana para petarung, para petarung itu ketika dia sebelum mereka bertarung, dia persiapkan dulu mentalnya. Mentalnya adalah mental pemenang, mental juara. Ya. Maka ketika dia bertarung, maka spirit untuk menang itu sangat kuat dalam dirinya. Nah, begitu juga dengan kita, ya. Mental ini harus kita siapkan. Mental kesuksesan untuk bisa menjalankan Ramadan dengan lebih baik, ini kita harus azamkan terlebih dahulu. Jangan sampai mental kita ya udah paling begitu juga. Itu sering seperti itu, Ustaz, ya. Ketika kita bertarung tadi, kemudian melihat musuh kita sudah down, kita tidak memiliki mental tadi, mental juara, tidak ada harapan, tidak ada harapan kemenangan yang bisa kita harapkan dalam pertarungan itu. Maka Ramadan, sekali lagi, kenapa saya katakan bahwa mental ini penting? Karena Ramadan ini adalah merupakan pertarungan yang luar biasa. Pertarungan antara diri kita dengan diri kita, dan pertarungan antara diri kita dengan di lingkungan kita. Maka sudah barang tentu sekali lagi, mental ini harus benar-benar kita persiapkan. Ya, baik Ustadz. Ini kan tapi tidak semua orang itu yang tadi saya bilang Ustadz bahwa memang menyiapkan mental. Nah, sekiranya misalnya Ustadz belum dia siapkan mental tapi baru sadarnya di pertengahan, itu akhirnya bagaimana Ustadz? Ya, mudah-mudahan mental ini harus disiapkan sebelumnya. Ya, kadang kan kalau dari awal belum ya, tengahnya itu. Ketika kita telah menyadari bahwa kita akan bertarung, maka petarung sejati pasti dia akan menyiapkan itu, menyiapkan mental pertarungannya. Kalau mau menang, ya. Kalau mau dapat ridhonya Allah, dapat cintanya Allah, berkahnya Allah, mental pertarungan itu harus kita siapkan. Kemudian yang kedua, Mbak Fitri, yang harus kita siapkan adalah fisik. Fisik kita harus kita jaga ini. Apalagi sekarang musim sakit, Ustaz. Sekarang musimnya adalah kita masih berada dalam situasi pandemi, masih dalam kondisi diuji kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bagi kita fisik ini menjadi penting. Fisik yang prima, fisik yang sehat. Ini menjadi penting, modal kita untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Maka sahabat surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, persiapkan fisik kita dari sekarang. Olahraga yang teratur, makan makanan yang bergizi, dan sehat. Jangan lupa bahwa bulan Sya'ban ini bisa kita jadikan sebagai sarana latihan ini, sarana latihan ya. Kita memulai dengan puasa-puasa sunnah pada bulan Sya'ban ini, agar kita nanti ketika masuk bulan Ramadan kita tidak kaget. Fisik kita nggak kaget. Benar, ya Ustaz, kita tidak kaget bahwa kita telah biasa dengan berpuasa itu. Jadi sahabat surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi penting bagi kita untuk mempersiapkan fisik kita dengan maksimal, ya, agar supaya apa? Dengan fisik yang sehat, insya Allah akan menopang ibadah yang lebih baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa kita tidak akan terganggu, dan kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama saudara-saudara kita yang lain, bisa bertilawah Al-Quran dengan banyak dan bisa khusyuk, ya, dan
ibadah-ibadah yang lain, dan tentu pekerjaan kita juga tidak akan terhambat. Tapi kalau kita tidak menyiapkan fisik kita dengan baik, maka sudah barang tentu kita tidak akan maksimal dalam melaksanakan ibadah di bulan yang luar biasa itu. Jadi rugi lagi ya Ustadz? Rugi lagi kalau fisik ini tidak disiapkan. Jadi misalnya mendapat nilai 100 akhirnya karena fisik lemah, akhirnya ngaji targetnya berapa juz karena malas, capek, fisik tidak mendukung, akhirnya dapat 1 ain aja. Masya Allah. Dan itu rugi gitu yang ya, dengan kerugian yang amat besar tadi. Ini pokoknya kata kunci hari ini tuh rugi. Rugi ya kalau tidak memaksimalkan semaksimalnya gitu benar ya. Baik. Kemudian yang ketiga, Mbak Fitri, yang harus kita siapkan agar supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih baik lagi daripada Ramadan sebelumnya adalah menyiapkan ilmunya. Oke Ustadz, karena kayaknya ini biar penasaran sahabat surga di rumah Ustadz ya. Jangan lupa poin ketiga, ilmu. Tapi ilmu yang seperti apa? Nanti dulu. Baik sahabat surga dimanapun berada, nanti tetaplah bersama kami di Mimbar Agama Islam. Tapi kita akan menyaksikan iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan siar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Alhamdulillah, tema kita pada hari ini, siapkan segalanya menyambut Ramadan. Ya, yang baru bergabung, selamat bergabung sahabat surga, dan saya tidak sendiri bersama Ustadz Muhammad Ramli. Ya, tadi kita udah sama-sama membahas terkait dengan apa sih sebenarnya pentingnya Ramadan untuk seorang muslim. Ada 3 poin ya pastinya, dan juga apa-apa saja yang perlu kita siapkan untuk meraih Ramadan yang penuh berkah itu dan cintanya Allah. Tadi sudah sampai poin ketiga Ustadz ya. Yang pertama mental, yang kedua fisik yang baik, dan yang ketiga adalah ilmu. Silakan Ustadz dilanjutkan penjelasan terkait dengan ilmu. Silakan teman-teman sahabat surga dicatat, karena ilmu biasanya kalau dicatat nanti biar diingat selalu Ustadz ya. Benar. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita siapkan agar supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih baik lagi daripada Ramadan sebelumnya. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah mental kita. Mental kita harus mental yang kita bangun, mental sukses Ramadan. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan tadi adalah fisik. Fisik kita harus kita jaga agar supaya kita bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang ketiga yang ini sangat penting, yaitu kita harus mempersiapkan ilmunya. Masya Allah. Bagaimana kita bisa berpuasa sebagaimana Rasulullah SAW sebagai figur panutan kita dalam beribadah berpuasa. Ini penting. Maka menjadi penting sekali lagi ilmu tentang bagaimana berRamadan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya. Ilmu dalam hal tentang pembatal puasa, ya. Apa sih yang bisa membatalkan puasa kita? Ini penting yang harus kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah tentang ilmu ini adalah hal-hal yang makruh. Ya, ini kita sering lupa itu Ustaz. Benar, hal-hal yang makruh apabila kita lakukan di dalam kita sedang melaksanakan puasa Ramadan. Gitu. Ini penting, penting. Terkadang kita ini lalai, kita abai. Kemudian ilmu yang harus kita siapkan juga dalam hal ini juga adalah tentang hukum puasa bagi orang yang makan, tapi tidak sengaja gitu ya. Ada nih. Dia lupa minum baru ingat. Wah, batal minum lagi. Kemudian dia sudah sementara makan, kemudian dia ingat bahwa sedang berpuasa. Bagaimana ini? Ini penting. Ya, sekali lagi
ilmu ini menjadi penting bagi kita untuk kita siapkan, untuk kita pelajari sebagai modal kita agar supaya Ramadan kita menjadi Ramadan berkelas, Ramadan kita menjadi Ramadan yang amalan-amalan di dalamnya adalah amalan-amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian kita Ramadan kita atau puasa kita ini seperti puasanya anak-anak. Oh iya, benar. Iya, puasanya anak-anak. Ya, puasanya anak-anak seperti apa yang kami maksudkan tadi? Ya tadi, pokoknya ikut berpuasa, ikut puasa ya. Sahur dengan bermalas-malasan. Ya, padahal di sahur itu ada berkah yang Allah titipkan. Bagi orang yang tahu ilmunya, dia tidak akan melalaikan sahur itu dan kemudian dia akan semangat. Karena apa? Karena ada keberkahan di situ. Dalam sahur, ya. Bagi orang yang memahami, sekali lagi bagi orang yang tahu ilmunya bahwa di dalam sahur itu ada keberkahannya. Itu nanti yang dapat membedakan antara puasa kita dengan puasa anak-anak. Ya. Kemudian bagaimana melaksanakan Ramadan, bagaimana kita berpuasa seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau puasanya anak-anak tadi tuh habis sholat habis sahur dengan bermalas-malasan, kemudian dia tidur ngantuk lagi, kemudian subuh dia lewati. Kemudian setelah berlalu hari-hari dia gunakan untuk lihat jam, atau main game atau di dalam istilah kerennya itu adalah ngabuburit agar supaya waktu ini cepat berlalu tidak. Padahal sekali lagi ada nilai-nilai yang luar biasa di situ. Nah, kalau orang yang memiliki ilmunya, sekali lagi, dia tidak akan pernah melalaikan detik, menit dalam setiap waktu. Ramadan itu berlalu begitu saja tanpa ada nilai ibadah yang ia lakukan di dalamnya. Karena mengapa? Karena dia meyakini tadi bahwa ada peluang kita untuk melakukan akselerasi amal. Untuk melakukan akselerasi amal. Untuk melakukan percepatan amal itu. Nah, kalau puasanya anak-anak seperti tadi itu, nunggu beduk. Bagaimana supaya maghrib segera cepat, dia ngabuburit, jalan kemana, main game seharian dan seterusnya tanpa ada nilai-nilai yang bisa dibangun di situ. Kemudian ketika maghrib datang, semangat 45 untuk menyelesaikannya. Makan sebanyak-banyaknya. Makan sebanyak-banyaknya. Disinilah kemudian pentingnya ilmu itu harus kita pelajari supaya apa? Supaya Ramadan yang kita laksanakan, Ramadan yang kita lalui dengan ibadah di dalamnya, dengan amalan-amalan di dalamnya, sehingga menjadi berkualitas dan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, bisa jadi bisa jadi ibadah itu tidak ada gunanya di sisi Allah. Karena mengapa? Karena sebab diterimanya ibadah itu ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah dia bangun ibadahnya karena ikhlas. Ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah, semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang pertama ikhlas. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah. Iya. Apa itu mutaba'ah? Dia harus melaksanakan ibadah itu sesuai dengan contoh, sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membangun ibadah, ketika kita melakukan sebuah amalan, pastikan dua ini harus hadir ini. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah, kemudian yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas tapi tidak sesuai dengan petunjuk, tertolak ibadah itu. Masya Allah ya. Tertolak ibadah itu. Benar. Rugi. Kemudian yang kedua, sudah sesuai dengan petunjuk Nabi, sudah sesuai dengan contoh Nabi, tapi tidak ikhlas. Rugi juga. Tolak juga. Ya Allah. Ditolak juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dua komponen ini harus hadir. Apa itu? Keikhlasan
dan kemudian yang kedua adalah sesuai dengan contoh, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga saya sampaikan tadi, saya sampaikan lagi adalah begitu pentingnya ilmu ini, karena agama yang mulia ini adalah agama ilmu. Ibadahnya dibangun karena dasar ilmu, bukan karena dasar ikut-ikutan, bukan karena dasar maunya saya, maunya gue, bukan. Tetapi dibangun karena ilmu. Seperti itu. Kemudian yang keempat, yang keempat yang harus kita siapkan agar supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih baik lagi daripada Ramadan sebelumnya adalah programkan programnya, program kerja, ada target yang harus kita capai. Kita harus programkan ini, Ramadan yang akan menyapa ini, apa saja yang akan kita lakukan, apa saja yang harus kita laksanakan. Jadi standarisasi lembar mutabaah gitu ya Ustaz. Benar itu. Tarawihnya, di mana kita mau tarawih ini? Apakah di Masjid Raya Nur Saadah Kupang saja, atau kita keliling? Ini penting. Jadi ditargetin gitu. Harus diprogramkan. Kemudian bacaan Al-Qur'annya, apakah kita hanya satu hari benar, one day one juice tadi, atau satu Ramadan ini kita hatam berapa kali nih? Nah, ini penting. Kalau tidak ada program seperti itu, maka ya kita akan melaluinya nggak ada tujuan gitu. Nggak ada tujuan, mengalir saja, dan itu sekali lagi rugi. Rugi lagi, kalau tidak ada program. Jadi sekali lagi pentingnya kita memprogramkan diri kita, apa saja amalan-amalan yang akan kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan itu, agar supaya Ramadan kita menjadi Ramadan yang tertata. Jadi kalau perlu dibuat kayak list gitu ya Ustadz ya. Sholat 5 waktu, sholat tepat 5 waktu. Sholat 5 waktunya tepat. Rawatibnya lengkap. Dan di masjid, tidak di rumah. Tidak di rumah gitu ya. Bagi laki-laki zikir pagi petang. Benar, bagi laki-laki sholatnya di masjid, bagi perempuan di rumah gitu kan. Jadi ini kita harus memprogramkan itu agar supaya Ramadan kita sekali lagi menjadi Ramadan yang berkelas, Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ya, baik Ustaz, sebelum pindah ke poin selanjutnya, ini saya nanya nih Ustaz, kan rata-rata sahabat surga di rumah bisa jadi yang masih single lillah ya, yang lagi mencari jodohnya, amin, mudah-mudahan segera ya, yang jomblo fisabilillah, amin. Dan juga ada keluarga-keluarga muda yang mungkin pengantin baru yang baru Ramadan pertamanya, serta keluarga muda, keluarga baru maupun keluarga lama. Nah ini gimana sih Ustadz ngomongin tentang amal yaumi tadi ya, bagaimana kita mentargetkan amal yaumi kita di bulan Ramadan, kira-kira apa sih Ustadz agar terprogram dalam lingkungan keluarga Ustadz, karena kan target-target Ramadan biar bisa terbangun ya Ustadz nih sebelum ke poin terakhir. Jadi meletakkan sebuah visi itu penting. Makanya mental tadi yang saya sampaikan tadi di awal itu bagian daripada membangun visi. Visi kita di dalam Ramadan ini apa ini? Kalau tidak ada, maka sekali lagi kita akan melakukan Ramadan ini hanya seperti itu saja gitu. Makanya pentingnya kita memprogramkan ibadah apa sih yang akan kita laksanakan ini, target kita seperti apa. Ini penting agar supaya sekali lagi berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Kalau tidak, sekali lagi maka Ramadan kita ya sama dengan Ramadan sebelumnya. Itu penting. Ini yang terakhir dari 4 poin yang telah kita uraikan. Yang tidak kalah penting yang harus kita siapkan juga adalah harta kita. Nah, infak ini ya Ustaz. Benar. Harta kita harus kita siapkan dari sekarang. Agar apa? Agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan harta kita itu di dalam bulan suci Ramadan. Kita bisa mengeluarkan zakat, baik itu zakat fitrah kita, zakat mal kita, ya.
kita bisa berinfak, bisa bersedekah, ya, dan bisa memberi makan, ya, memberi makan orang-orang yang berpuasa, ya, dengan dengan menu-menu yang terbaik, ya. Ya. Dan ini kita bisa lakukan manakala kita mempersiapkan harta itu dari sekarang. Ya, jangan pada saat hari H kaget ya Ustaz. Jangan sampai di hari H kaget gitu, ya, dikaget. Dan kemudian bagi kita yang belum memiliki itu, ya, memiliki harta, paling tidak niatkan dulu dari sekarang. Belum ada nih harta nih, hartanya belum ada untuk disiapkan. Tetapi paling tidak meniatkan itu penting, melabuhkan niat terlebih dahulu untuk sekarang. Kalau saya nanti punya harta, saya akan seperti ini, saya akan seperti ini, saya akan seperti ini. Insya Allah, kalau 5 poin itu dapat kita siapkan dari sekarang, maka insya Allah kita akan bisa melaksanakan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Insya Allah. Baik Ustadz, nah ini tadi kan ngomongin harta ya. Nggak semuanya kan itu Ustadz lapang gitu ya. Nah ini sebenarnya ada faedah apa sih Ustadz selain yang tadi, karena kan pastinya ibadah saat bulan Ramadan kan berlipat-lipat. Nah ini yang sering kadang kan ada yang mau ria dan segala macam. Nah itu gimana menyikapinya Ustadz? Jadi ada yang nggak punya duit bilang, alah dia juga cuma paling ria. Nah gitu. Ada nggak sih Ustadz yang bisa memotivasi sehingga memang sahabat surga di rumah bisa benar-benar menyiapkan finansialnya agar lebih berkah lagi nih, berfaedah lagi nih, karena berlipat-lipat pahala pastinya Ustadz ya. Benar. Yang akan didapati pada saat bulan Ramadan. Ramadan ini adalah merupakan bulan yang luar biasa, ya. Dengan peluang-peluang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan tadi. Melipat gandakan amalan-amalan yang kita keluarkan. Maka sudah barang tentu persiapan-persiapan kita, termasuk yang kita harus persiapkan seperti tadi adalah harta, ini menjadi penting juga, ya, menjadi penting. Sebab mengapa? Sebab banyak hal yang bisa kita lakukan juga dengan harta itu agar supaya ibadah kita menjadi ibadah yang lebih baik, ya, ibadah yang lebih baik. Contohnya seperti tadi, dengan harta itu kita bisa memberi makan orang yang sedang berpuasa. Yang kata Nabi SAW, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Gitu. Jadi ketika kita sudah kita berpuasa, kemudian kita memberikan makan juga kepada orang yang berpuasa, maka pahala kita double di sisi Allah Subhanahu wa taala. 10 jadi double. Benar. Masya Allah. Maka saya katakan lagi dengan berulang-ulang dengan kalimat, merugilah dengan kerugian yang amat besar ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya harta, kemudian harta itu dia tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, wabil khusus di dalam bulan suci Ramadan itu. Baik Ustadz, ya ini pertanyaan lagi nih Ustadz ya, mumpung waktunya belum selesai, ini mungkin di luar daripada konteks ini. Saya ingin tahu sih Ustadz, sebenarnya sahabat dan juga Rasulullah sebelum menjelang Ramadan itu apa-apa aja yang disiapkan gitu sehingga mempersiapkan diri menuju Ramadan itu lebih berkualitas. Dalam Lataiful Ma'arif, Ibn Hanbal Al-Hambali itu ada sebuah untayan Abu Bakrah, itu katanya beliau bahwa bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita menanam. Ya. Kemudian bulan Sya'ban adalah di mana kita memupuk dan menyiram tanaman yang kita tanam di bulan Rajab itu. Dan di bulan suci Ramadan adalah di mana kita mulai
memanen. Masya Allah. Memanen hasil daripada tanaman yang kita siram dan kita pupuk di bulan Sya'ban dan yang kita tanam di bulan Rajab itu. Artinya apa? Bahwa para sahabat dan para orang-orang soleh, salafus soleh, ketika Ramadan akan datang, mereka mempersiapkan diri itu mulai dari bulan Rajab itu. Mulai bulan Rajab itu mereka sudah mempersiapkan diri. Ya. Kemudian datang bulan Sya'ban, mereka tingkatkan lagi. Mereka lebih tingkatkan lagi. Ya. Kemudian datang bulan Ramadan, ya, mereka telah membiasakan diri dengan amalan-amalan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan ini tinggal memetik hasil daripada itu. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kita. Karena mengapa? Karena mereka menyadari betul begitu berharganya bulan suci Ramadan ini. Ya. Begitu berharganya bulan suci Ramadan ini, sehingga ketika bulan Ramadan itu datang, mereka benar-benar menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, mereka tidak mau Ramadan berlalu kemudian mereka tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan yang menghampiri itu. Ya. Ustadz, berarti kan tadi Ustadz sampaikan ada persiapan dari bulan Rajab, Ustadz, bulan Rajab. Ya, ke Sya'ban baru ke Ramadan. Nah, bagaimana dengan kita nih, Ustadz, sahabat surga di rumah yang baru sadar mungkin dengan kajian kita pada hari ini, ilmu yang Ustadz sampaikan ya, bahwa apa belum telat Ustadz gitu jadinya. Ada pertanyaan, apa belum telat Ustadz untuk mempersiapkan sahabat saja dari bulan Rajab? Ya. Ini kami baru mau sadar-sadar ya, baru mau sadar-sadar setelah ya Sya'ban sudah datang dan mau menjelang Ramadan. Ya, sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih memiliki peluang. Ya. Peluang waktu, kurang lebih 22 hari kan? Ya. 22 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka dari sekarang nih, kita harus sesegera mungkin menyiapkan diri. Ya. Ya. Apa yang harus kita siapkan tadi tuh? Ya, kita harus siapkan dari sekarang ini. Termasuk di dalamnya adalah agar supaya puasa kita tidak terganggu nanti di bulan Ramadan, dari sekarang ya kita upayakan untuk membangun miniatur Ramadan itu kita bangun. Kalau kita katakan kita masih punya waktu nih, punya waktu untuk membangun itu agar supaya ke sana Ramadan datang kita tidak kaget. Kita puasa, sekali lagi puasa sunnah kita lakukan, karena memang Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat itu melaksanakan puasa sunnah terbanyak itu di bulan Sya'ban. Oh ya, Bali belum terlambat. Belum terlambat, masih ada waktu. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan puasa yang terbanyak selain bulan suci Ramadan itu adalah bulan Sya'ban itu. Ya. Ketika sahabat Rasulullah SAW Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi SAW tentang alasan beliau kenapa Rasulullah SAW melaksanakan puasa di bulan Sya'ban itu luar biasa banyaknya gitu, banyak ya, selain daripada bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Maka kata Rasulullah SAW, beliau katakan bahwa amalan-amalan seorang hamba itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Sya'ban. Ya. Di bulan Sya'ban. Ini sisi lain keutamaan daripada bulan Sya'ban. Maka kata Rasulullah SAW, aku sangat suka di bulan Sya'ban. Aku sangat suka ketika amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Baik Ustadz, ini kita di 1 menit terakhir, closing statement Ustadz untuk sahabat surga di rumah agar biar bisa lebih menyiapkan diri lagi menyambut bulan Ramadan. Silakan Ustadz. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 22 hari lagi Ramadan akan menyapa kita. Maka Ramadan yang akan menyapa kita insya Allah ini adalah merupakan peluang besar bagi kita untuk mendapatkan
poin-poin yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi. Poin yang pertama adalah peluang kita untuk mendapatkan ampunan Allah agar hingga tidak ada lagi dosa yang tersisa. Kemudian peluang kita untuk melakukan akselerasi amal, percepatan amal. Kemudian yang ketiga adalah peluang kita untuk memperbaiki diri kita sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, maka sungguh sekali lagi bertemu dengan Ramadan itu adalah merupakan karunia yang besar yang Allah berikan. Ya, maka rugi dengan kerugian yang besar apabila Ramadan datang menghampiri kita, kemudian kita tidak menyiapkan apa-apa dan kemudian Ramadan ini berlalu begitu saja. Berlalu begitu saja dan sekali lagi kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan itu adalah merupakan kerugian yang amat sangat besar. Karena mengapa? Karena tidak ada bagi kita jaminan untuk bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Baik, tapi harapan itu tetap ada. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang lagi, insyaallah. Amin. Syukran Ustadz atas ilmunya, wakaf ilmunya, mudah-mudahan menjadi pemberat di akhirat kelak. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat surga dimanapun berada, sekali lagi kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Maka mari kita mempersiapkan diri, mengazamkan diri dan mendoakan, berikhtiar semampu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Amin. Dan masih menghidupkan kita sampai di bulan Ramadan dan mendapatkan bulan keberkahan di bulan tersebut. Insyaallah. Insyaallah. Saya Fitri Ningsi Amalo beserta kru yang bertugas undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.